Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Wananda, kelas MK 18A, ingin mempresentasikan mengenai proposal yang saya buat. Di sini ada judul yang saya ambil, yaitu pengaruh perputaran kas dan perputaran piutang terhadap laba bersih PT AC Hardware Indonesia Tbk. Kenapa saya mengambil judul tersebut? Karena saya ingin tahu bahwasanya kas dan perputaran piutang itu termasuk berpengaruh terhadap laba atau tidak. Nah, kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu di sini ada fenomena. Satu, fenomena yang saya ambil yaitu pertumbuhan penjualan emiten retail mengalami tren penurunan di tahun 2013 sampai 2017. Tahun 2013 penjualan emiten retail hanya tumbuh 6,41% dari tahun 2017 yang mampu mencatat pertumbuhan lebih dari 21%. 3. Terjadi penurunan perputaran piutang pada tahun 2016 dan 2019. 4. Tingkat perputaran kas dan perputaran piutang pada tahun 2015 adalah yang terbesar, akan tetapi tidak dengan tingkat laba bersih pada tahun 2015. 5. Terjadi peningkatan laba bersih pada tahun 2016 dan 2019. Akan tetapi tingkat perputaran kas dan perputaran piutang menurun. 6. Terjadi peningkatan yang signifikan terhadap setiap tahunnya pada laba bersih. Akan tetapi perputaran kas mengalami kondisi fluktuatif atau cepat. Di sini ada tinjauan pustaka. Pengertian manajemen menurut M. Anang Firmansyah dan Budi W. Mahardika 2018, manajemen adalah suatu proses mengatur dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki organisasi melalui kerjasama para anggota untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Sini ada pengertian manajemen keuangan menurut Irham Fahmi 2013, menyatakan bahwa manajemen keuangan merupakan penggabungan dari ilmu dan seni yang membahas, mengkaji, dan menganalisis tentang bagaimana seorang manajer keuangan dengan mempergunakan seluruh sumber daya perusahaan untuk mencari dana, mengelola dana, dan membagi data dengan tujuan mampu memberikan profit atau kemakmuran bagi para pemegang saham dan sustainability atau berkelanjutan bagi perusahaan-perusahaan. Pengertian kas. Kas merupakan salah satu unsur modal kerja yang paling tinggi tingkat likuiditasnya. Kas adalah berupa uang tunai yang terdapat dalam perusahaan dan surat berharga lainnya, serta uang yang ada di bank dalam bentuk rekening koran dan deposito atau tabungan dalam jangka pendek atau waktu segera dapat diuangkan sebagai alat pembayaran menurut Mustafa 2017. Di sini ada pengertian piutang menurut Rudianto 2018. Pengertian piutang adalah klaim perusahaan atas uang, barang, dan jasa kepada pihak lain akibat transaksi di masa lalu. Lalu di sini ada pengertian laba bersih. Menurut Kasmir 2013, pengertian laba bersih adalah laba yang telah dikurangi biaya-biaya yang merupakan beban perusahaan dalam suatu periode tertentu termasuk pajak. Di sini ada kerangka pemikiran. Dapat dilihat di sini ada 3 kolom. Yang pertama ada perputaran kas X1, lalu ada perputaran piutang X2 terhadap Y, laba bersih atau laba sesudah pajak. Kenapa garisnya menuju ke laba bersih? Yaitu karena perputaran kas dan perputaran piutang yang berpengaruh terhadap laba bersih. Sini ada metode penelitian.
Tahap awal yang dilakukan peneliti adalah melakukan studi pendahuluan mengenai objek yang diteliti, yaitu pada perusahaan PT AC Hardware Indonesia Tbk. Latar belakang penelitian menggunakan data yang diperoleh dengan observasi secara tidak langsung melalui situs BEI dan situs online lembaga resmi lainnya, serta melakukan perbandingan data yang dimiliki dengan data yang pada penelitian terdahulu. Tahap selanjutnya, menentukan identifikasi masalah yang ada pada latar belakang sebagai dasar dalam membuat kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian. Setelah tahapan sebelumnya selesai dilakukan, peneliti membuat desain penelitian lalu melakukan konseptualisasi atas variabel yang akan diteliti dengan beberapa literatur atau studi pustaka yang sesuai dengan tema penelitian untuk kemudian diperoleh definisi mengenai variabel-variabel penelitian tersebut. Selanjutnya, perlu ditentukan populasi dan kemudian menentukan sampel yang akan diteliti dan dianalisis melalui analisis regresi linear berganda. Tahapan terakhir setelah melakukan analisis data, maka penulis dapat menarik kesimpulan atas hasil analisis tersebut. Cukup sekian yang bisa saya jelaskan dan sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata dalam penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.